Usulan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional terus mendapat perhatian publik dan sejumlah politikus. Dewan Pimpinan Pusat PDIP melayangkan kritik keras usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning mengaku heran dengan usulan itu. Ripka mempertanyakan dasar kepantasan Soeharto mendapatkan gelar pahlawan. Ia juga pesimistis pemerintah akan mendengarkan penolakan publik terhadap usulan itu. Apalagi Presiden Prabowo Subianto juga belum selesai dengan kasus HAM masa lalu. Dia menyesalkan karena bangsa Indonesia mudah lupa dengan sejarah. Politikus PDIP Guntur Romli mengaku miris dengan usulan Soeharto sebagai pahlawan. Usulan itu seakan menukar Soeharto dengan gelar pahlawan Gus Dur dan Marsina yang juga masuk daftar 40 nama yang diusulkan. Guntur menegaskan Gus Dur maupun Marsina dikenal kepahlawannya karena melawan Soeharto. Sementara itu, dukungan datang dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang kebijakan publik Idrus Marham menyatakan Golkar tak akan mundur sedikit pun untuk mendukung dan memperjuangkan usulan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Partai Golkar mengklaim banyak prestasi pembangunan yang dilakukan Soeharto selama menjalankan pemerintahan, seperti pembangunan Repelita dan GBHN. Golkar tidak pernah surut dan tidak pernah mundur sedikit pun untuk memperjuangkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Dan itu faktanya jelas. Kami juga melihat bahwa Pak Soeharto, siapapun kalau mau jujur menilai prestasi-prestasi pembangunan yang dilakukan, baik di dalam mendesain bagaimana dengan Repelitanya, bagaimana GBHN-nya, dan ini berjalan dengan triloginya misalkan dan lain, ini kan dijalankan dengan baik semua. Sebelumnya pada Selasa 21 Oktober lalu, Kementerian Sosial menyerahkan 40 nama tokoh ke Kementerian Kebudayaan untuk diusulkan mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Dari 40 nama tersebut, terdapat nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta aktivis era Orde Baru Marsina. Tim Liputan CNN Indonesia.